Video ini adalah bagian ketiga dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Kita masih melanjutkan bahasan tentang metodologi dalam melakukan footprinting. Ini tadi sudah ditunjukkan di video sebelumnya. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kedua dari langkah-langkah tadi, atau tahapan ketiga, yaitu melakukan Google hacking. Nah, ini advanced Google hacking techniques. Jadi menggunakan queries yang spesial, yang khusus agar mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Jadi menggunakan complex search queries, mendapatkan informasi yang mungkin tersembunyi dalam Google. Nah, beberapa contoh operatornya adalah seperti ini. Ada menggunakan cache DLHCD. Jadi ini menampilkan web page yang disimpan di Google Cache. Tadi yang seperti saya bilang pada slide sebelumnya, itu ada informasi yang tentang perusahaan tersebut di sebelum update terbaru, itu bisa kita lihat di cache. Kemudian menggunakan operator link itu dapat menampilkan daftar web pages, halaman web yang memiliki links ke web page terkait target gitu ya. Nah, kemudian menggunakan operator related itu menampilkan daftar halaman-halaman web yang mirip dengan specified web page. Kemudian ada info, ada site, ada all in title. Nah, itu bisa nanti dicobakan sendiri untuk mendapatkan informasi tentang sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan Google Hacking, Advanced Google Hacking Techniques. Nah, kemudian ada hacking database. Ini dalam hal ini www.exploit-db.com. Ini bisa juga menjadi sumber informasi terkait dengan Google Hacking Techniques. Ini dapat dilakukan searching berdasarkan usernames, vulnerable servers, files containing password, itu bisa dilihat di exploit.db. Nah, teknik berikutnya adalah menggunakan social networking sites. Ya, contohnya tadi Facebook, Twitter, itu bisa mendapatkan informasi tentang tanggal lahir, edukasi sekolahnya, employment background, latar belakangnya, kemudian ketertarikannya apa. Nah, kemudian potential partners juga bisa dilihat kalau dia ada organisasi, websitenya di social networking sites. Kemudian bisa mengetahui upcoming news dari social networking sites. Nah, untuk dapat mendapatkan informasi lebih jauh berdasarkan social networking sites ini, maka ethical hacker dapat membuat sebuah profile yang fake, palsu, dan yang menyamar sebagai orang yang bisa dipercaya oleh pegawai. Nah, kemudian menggunakan identitas fake ini itu mendapatkan informasi lebih jauh ke pegawainya. Ini contohnya dia bisa menyamar sebagai admin, sehingga ketika ditanya, pegawai ini akan memberikan informasi dengan karena dia percaya akan ini adalah si admin, maka dia akan memberikan informasi setahunya dia, jadi tidak ada dibatasi. Nah, kalau employees-nya tidak diedukasi, maka employee-nya akan mudah terkena tipuan seperti ini. Nah, ini banyak kita lihat terjadi di dunia nyata, bahwa informasi yang tersedia di Facebook itu bisa digunakan oleh orang yang berniat jahat
untuk menipu seseorang. Contohnya ada kasus di mana tiba-tiba seorang ibu mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku polisi dan menyatakan bahwa anak ibu tersebut mengalami kecelakaan dan butuh dana sekian, tolong transfer ke nomor rekening sekian. Karena apa? Karena informasi tentang ibu dan keluarganya itu sudah dia peroleh dari social networking, sehingga dia bisa melakukan penipuan dan menyamar sebagai pihak yang berotorisasi. Nah, ketika seseorang melakukan aktivitas di sebuah social networking, contohnya memaintain profile, maka attackers atau ethical hacker dapat mendapatkan informasi tentang contact info, location, dan related information. Kemudian dia mengconnect ke teman-temannya, chatting, maka dia dapatkan data teman-temannya. Kemudian ketika share fotos dan videos, dia dapat mengidentifikasi family members, ketertarikan, dan informasi-informasi yang lainnya. Kalau dia memainkan games, join group, itu interestnya terlihat. Create events, mengatakan aktivitasnya kelihatan. Jadi kalau dia public apa kegiatan-kegiatannya atau informasi-informasinya di social networking, maka orang lain pun atau pihak yang bermaksud jahat pun bisa mendapatkan informasi ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan organisasi juga dapat berefek pada informasi yang dapat diperoleh oleh ethical hacker. Ketika organisasi melakukan user surveys, maka attacker bisa mendapatkan strategi bisnis. Promote products, maka si attackers bisa mendapatkan produk profile. User support bisa melakukan social engineering. Recruitment bisa mengetahui teknologi dan platform. Kemudian background check to hire employees bisa mendapatkan informasi tentang type of business. Ini bisa diperoleh dari social networking. Kemudian teknik berikutnya adalah menggunakan website footprinting. Nah, ini bisa melakukan monitoring dan menganalisis sebuah target website. Jadi dengan adanya website tersebut, maka kita bisa melakukan browsing untuk mendapatkan informasi tentang software dan versinya, kemudian operating system dan scripting platformnya, kemudian subdirectories dan parameter-parameternya, file name, path, database field name, and query, dan contact detail dan CMS details. Itu bisa diperoleh dari website sebuah perusahaan. Kemudian bisa juga menggunakan tools seperti Burp Suite, kemudian ZE Proxy, Eros Proxy, kemudian website